Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, saya percaya ada kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita. Karena itu biarlah kita menjadi kuat bukan karena apapun, kita menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan. Kita terus sedang membahas belajar konteks gereja dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Karena saya berharap betul-betul bahwa hari-hari ini kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi gereja, menjadi umat Tuhan dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita sendiri. Sepanjang sejarah Alkitab kita melihat bahwa dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, Tuhanlah yang memberikan ukuran-ukurannya, standarnya. Kita lihat misalnya ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk membuat sebuah bahtera pada masa itu, dan Tuhan memberikan ukurannya, sekian panjangnya 300 hasta, lebarnya 50, tingginya 30. Nuh tidak boleh melanggar prinsip yang Tuhan kasih untuk bahtera itu. Ketika Tuhan memerintahkan untuk Musa membangun kemah sembahyang, maka kita melihat semua Tuhan yang memberi ukurannya, jenisnya, halamannya, ruang sucinya, ruang maha sucinya, peralatan-peralatannya, dan semua harus seperti standar Tuhan. Ketika dia perintahkan Salomo juga kita lihat. Dan saya juga percaya ketika kita masuk dalam perjanjian baru tentang gereja, kita tidak bisa membangun seperti yang kita mau. Sama seperti bangun rumah, mungkin ada hal-hal tertentu bolehlah selera-selera kita, tapi dalam membangun rumah ada prinsip yang tidak boleh dilanggar. Itulah sebabnya Paulus kepada gereja di Efesus ini, dia ingin, khususnya kita yang sedang belajar dari kitab Efesus ini tentang gereja, kita betul-betul harus masuk kepada prinsip gereja yang memang Tuhan mau. Ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di dalam tawanan, dan Paulus menulis, dia ingetin kita bahwa ketika aku pergi dari Efesus, dari Miletus khususnya, bagaimana nanti dia ingetin serigala-serigala palsu akan masuk dan tidak menyayangkan kawanan. Karena itu dia rindu lewat suratnya ini kita sudah belajar, dan saya ingin kembali mengingatkan saudara bahwa dalam Efesus 1 ayat 4, di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan, dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Karena itu kita perlu paham, kita perlu mengerti bahwa kita bukannya sekedar datang, duduk, diam, kasih kolekte, pulang. Enggak. Kita juga bukan menjadi orang-orang yang duduk, menjadi orang-orang yang pintar, pandai mengkritik. Ini khotbahnya enak, ini khotbahnya enggak enak. Petrus berkata bahwa kamu yang telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan, dan biarlah kita dibangun, memberi diri kita dengan sukarela tanpa paksaan untuk dibangun jadi apa? Menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah rohani. Karena itu kita ini bukan sekedar jadi orang Kristen. Kita harus tahu ketika kita diselamatkan. Di sini dia berkata bahwa kita dipilih, ya, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita harus paham bahwa dengan kerelaannya dia sudah datang, dengan kasih karunia-Nya dia menyelamatkan kita. Diampuninya dosa kita, dilimpahkannya segala hikmat dan pengertian. Biar kita mengerti rahasia kehendak Allah. Kita harus memahami ini, bahwa Kristus kita pelajari kemarin, dia menjadi kepala di surga, menyatukan yang di surga dan di bumi, dan dia menjadi kepala, menjadi penguasa, menjadi sumber. Gereja hari ini kita melihat, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang mengasihi gereja di mana kita ada. Rumah Tuhan, saudara boleh tidak mengasihi, ya, banyak orang datang membuat kekacauan di dalam gereja karena dia merasa dia benar. Saya beritahu kepada saudara, satu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang beragama, imam-imam, rubuhkan ini bait Allah, aku akan bangun dalam 3 hari. Saudara, saya beritahu dia mengasihi gerejanya. Kalau Anda tidak lagi mengasihi gereja Tuhan, saya beritahu ada satu pribadi yang sangat mengasihi gerejanya dan rela mati, karena gereja adalah miliknya. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Saudara tahu, orang-orang beragama ketika mendengar Yesus berkata, rubuhkan ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Dalam bahasa saya,
orang-orang ini berkata, "Oh, kamu gila ya? Nenek moyang kami ini membangun bait Allah ini hampir 42 tahun. Ketika dirobohkan, dibangun, dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa akhirnya Jenderal Titus merobohkan, menghancurkan bait Allah. Sampai hari ini orang Israel menangis di tembok ratapan, minta, dan mereka berusaha membangun. Dan kalau nanti bait Allah dibangun, percayalah, Mesias palsu, antikris, dalam suratnya kepada gereja di Tesalonika, Paulus berkata bahwa kita jangan cepat bingung dengan berita-berita tentang kedatangan Tuhan. Karena salah satu ciri tanda nanti Tuhan mau datang, iblis akan masuk dalam pribadi satu orang yang jenius, pinter, yang bernama Antikristus, manusia iblis. Dan dia akan duduk di bait Allah, mengaku sebagai Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dia akan datang dengan segala mujizat-mujizat. Dan kalau kita orang Kristen gak memahami ini, saudara juga bisa tersesat. Kita melihat dunia sedang mengarah kepada sebuah sistem, satu sistem. Semua sedang menuju kepada yang namanya sistem digital. Sampai satu hari saudara tidak bisa jual, saudara tidak bisa beli kalau nggak mengikuti sistemnya antikris. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas. Karena itu kita perlu paham. Ketika saya kembali kepada apa yang diskusi kita hari ini, bagaimana ketika dia berkata, "Rubuhkan, aku akan bangun dalam 3 hari." Artinya konsep gereja, konsep rumah Tuhan tidak lagi hal-hal lahiriah. Bukan lagi dibangun dari batu bata. Bukan lagi dibangun dari hal-hal lahiriah. Sampai ada ayat selanjutnya dalam Yohanes itu berkata, "Gairah akan rumahku menghanguskan aku." Dan ketika sudah peristiwa penyalipan, murid-murid baru ingat yang dimaksud gereja adalah tubuh Kristus. Karena itu kita sebagai orang Kristen, kita harus memahami gereja dengan benar. Kalau enggak, saudara akan meremehkan, melecehkan, kecewa dengan gereja. Dan saudara, saya melihat dari dulu, dari tahun 80-an bagaimana gereja babak belur, pecah terus. Dan orang-orang berpikir dia yang membangun gereja. Saya beritahu, saya tidak membangun gereja. Yang membangun gereja adalah Yesus. Ketika dia berkata kepada Petrus, "Siapa aku? Engkau adalah Mesias." Yesus berkata, di atas pewahyuan itu, di atas dasar kebenaran itu, "Aku akan membangun gerejaku, umatku, jemaatku, yang Allah mau tidak bisa menguasai." Lihatlah betapa lemahnya, betapa ringkihnya gereja, rentan, tidak kuat. Jangankan maut, hanya masalah sedikit, gereja udah bertempur, lari, gak setia. Gimana kita menghadapi situasi di depan? Karena itu saudara harus mengerti, kita ini mau kemana, jadi apa kita, gereja seperti apa. Saudara harus rela dibangun, dibentuk sampai seperti ayat hafalan kita, menjadi tempat kediaman Allah. Roh Allah diam, kita bertumbuh menjadi bait Allah, rumah Tuhan yang sesungguhnya. Bukan gedung. Gedung digunakan untuk membangun pribadi-pribadi. Saya juga bangun gedung, hari ini sedang bangun gedung. Dan gedung itu dibangun untuk apa? Untuk membangun manusia Allah. Dibangun anak-anak Allah untuk menjadi tempat kediaman Allah. Saya berdoa Roh Kudus terus mewahyukan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa mengerti Anda adalah gereja yang sedang Tuhan siapkan untuk menjadi tempat kediamannya. Bukan hanya sekedar datang dan pergi, tapi kita sedang dipersiapkan untuk menggenapi rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu. Biar firman yang kami dengar memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.